Selamat datang di channel SDN 2 Gelombang bersama Mbak Gelombang untuk belajar matematika dasar. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa Mbak selalu ingatkan pada anak-anak sekalian yang Mbak sayangi agar selalu melaksanakan 3M dengan baik, karena kita belum terlepas dari pandemi COVID-19. M yang pertama yaitu memakai masker dan selalu menjaga jarak, dan M yang ketiganya adalah selalu mencuci tangan dengan menggunakan pembersih atau bisa juga dengan menggunakan sabun. Selanjutnya Mbak ingatkan untuk setiap mulai suatu kegiatan jangan lupa berdoa dengan adab berdoa atau tata cara berdoa yang benar, agar apa yang anak-anak pelajari dapat anak-anak pahami dan berguna bagi masa depan anak-anak sekalian. Dan marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan berdiri dan sikap siap sebagai tanda rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu kita akan belajar menghitung panjang keliling persegi panjang. Untuk menghitung panjang keliling, anak-anak tetap harus masih ingat, yaitu menggunakan satuan ukuran. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu mengukur. Mengukur adalah membandingkan satuan ukuran dengan benda yang kita ukur. Satuan ukuran yang akan kita gunakan untuk mengukur panjang keliling persegi panjang yaitu satuan ukuran panjang.
Tentunya anak-anak belum lupa pembelajaran yang sebelumnya sudah ya, satuan ukuran dibedakan menjadi dua, satuan ukuran baku dan satuan ukuran tidak baku. Yang tidak baku itu ada jari, jengkal, tepa dan sebagainya. Kemudian satuan ukuran yang bakunya adalah meter, inci, kaki. Nah, di Indonesia itu kebanyakan menggunakan satuan ukuran meter. Ada beberapa barang atau benda yang menggunakan satuan ukuran inci dan kaki. Yang menggunakan satuan inci diantaranya adalah diameter peralon, pipa. Kemudian yang menggunakan satuan ukuran kaki itu biasanya kalau di Indonesia adalah ada seng dan asbes. Baik, kita lanjutkan. Satuan ukuran panjang yang kita gunakan adalah mulai dari yang terkecil itu milimeter. Saya ingatkan lagi, 1 milimeter itu seberapa? 1 milimeter itu dimulai dari titik 0 sampai ke garis pendek yang sebelahnya, nomor 1 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau dari 0 sampai ke angka 1 ini ada 10 mm. Dari 0 sendiri sampai ke angka 1 itu sama dengan 1 cm. Kemudian saya perlihatkan di layar, yaitu ada lagi 0 sampai dengan angka 10. Ini 1 desimeter. Dengan 1 desimeter itu ada 10 cm. Tadi kan yang 0 sampai 1 itu 1 cm. Kemudian 0 sampai angka 10 itu 1 desimeter. Berarti 1 desimeter itu ada, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1 desimeter itu ada 10 cm. Kemudian juga di sini ada tanda panah, ada turun, ada naik. Silahkan diingat-ingat, kemarin pada pembelajaran sebelumnya sudah diberikan contohnya dan cara menggunakannya. Sekarang untuk selanjutnya kita coba mengukur panjang keliling persegi panjang. Kita ambil mistar dulu. Jadi dari sudut ke sudut kita ukur 0 sampai angka 6, berarti panjang sisinya yang bagian bawah itu 6 cm. Jangan lupa, Mbak ingatkan, sentimeternya dituliskan. Tadi kan ada, jadi kalau tidak dituliskan itu kita tidak tahu seberapa panjangnya. Sebab 6 itu kalau milimeter itu cuman dekat. Dari 0 tidak sampai dengan ke angka 1, padahal dari sini dari 0 sampai angka 6. Makanya selalu saya ingatkan, satuan ukuran panjangnya harus dituliskan. Baik, kita lanjutkan. Kita ukur sisi tegaknya yang bagian
kanan hadap kita atau kanan hadap anak-anak sekalian. Ambil mistar, kita lihat 0 sampai ke 4, berarti 4 cm. Ini 6, belok ya. Berarti ditambah lagi dengan 4 cm. Kita lanjutkan, ukur sisi bagian atasnya. Ambil mistar dulu, kita tarik, kita lihat, kita ukur dari 0 sampai ke 6, berarti ditambah lagi dengan 6 cm. Pindahkan mistarnya, ternyata masih ada satu sisi lagi yang belum kita ukur. Mari kita lanjutkan, kita ukur. Ambil mistar, kita lihat dari 0 sampai angka 4, berarti 4 cm. Kita tambah lagi 4 cm. Nah, sudah selesai semuanya ya. Ada persegi panjang itu memiliki 4 sisi, keempat-empatnya sudah kita ukur, kita tinggal jumlahkan. 6 ditambah 4 10, ditambah 6 lagi 16, 16 ditambah 4 20. Berarti panjang sisi atau panjang keliling persegi panjang ini adalah 20 cm. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Ada sebuah persegi lagi, persegi panjang ya. Kita ukur 0 sampai ke angka 8, berarti panjangnya sisi yang bagian bawah adalah 8 cm. Kita lanjutkan, sisi kanan hadap ya, kita ukur. Ambil mistar, perhatikan angkanya dari sudut ke sudut. Ada 6 cm, berarti 8 cm ditambah 6 cm. Sekarang kita ukur sisi bagian atasnya. Dari 0 sampai ke angka 8, dari sudut satu ke sudut yang lainnya itu ada 8 cm, berarti ditambah lagi 8 cm. Kita lanjut, masih ada satu sisi lagi yang belum kita ukur ya. Ambil mistar dulu, kita lihat dari 0 sampai dengan 6, berarti kita tambah lagi dengan 6 cm. Sekarang kita tinggal menjumlahkan 6 ditambah, saya ulangi, 8 ditambah 6 14, ditambah dengan 8 lagi 22, ditambah dengan 6 28 cm, jangan lupa ya satuannya. Berarti keliling persegi panjang ini ya, yang memiliki panjang 8 cm dan lebarnya 6 cm itu adalah 28 cm. Mari kita lanjutkan contoh berikutnya
Nah, ini persegi panjangnya agak lebih besar ya dari yang dua sebelumnya. Mari kita ambil mistar terlebih dahulu. Kita paskan di sudut 1 sampai ke sudut berikutnya. Kita perhatikan 0 sampai dengan angka 11. Berarti panjang sisi bagian bawah adalah 11 cm. Sekarang kita lanjutkan dengan mengukur sisi tegaknya, kanan hadap ya. Ambil mistar, kita perhatikan 0 sampai dengan angka 8. Berarti panjangnya sisi tegak kanan hadapnya adalah 8 cm. Kita lanjutkan sisi datar bagian atas. Ambil mistar dulu, ukur dari 0 sampai dengan 11, berarti ditambah lagi dengan 11 cm. Sudah selesai belum untuk kelilingnya? Kita lihat. Yang kita tanda merah ini berarti sudah kita ukur. Oh, ternyata masih ada satu lagi yang belum kita ukur. Mari kita selesaikan mengukurnya. Ambil mistar dulu. Kita perhatikan. Ini dari 0 sampai dengan angka 8. Berarti sisi yang terakhir itu panjangnya 8 cm. Sekarang kita tinggal jumlahkan 11 ditambah 8, 19 ditambah 11, 30 ya, ditambah lagi dengan 8 berarti 38 cm. Sekali lagi jangan lupa menuliskan satuan ukurannya. Jadi kesimpulannya adalah keliling persegi panjang yang memiliki panjang 11 cm dan lebarnya 8 cm itu sama dengan 38 cm. Tentunya anak-anak sekalian, kalau bekerja pengen pekerjaan itu cepat selesai. Ini kebetulan bidang bangun datar yang kita ukur persegi panjang itu ukurannya cuma sentimeter. Bagaimana kita mengukur kalau yang panjangnya menggunakan satuan meter? Atau desimeter, atau bahkan kilometer. Tentunya kita akan sangat kesulitan. Maka mari kita cari bagaimana orang-orang terdahulu ya, para pemikir terdahulu mengerjakan sesuatu itu dengan menggunakan cara sehingga pekerjaan cepat selesai, tetapi hasilnya benar. Mari kita lihat rangkuman hasil kita mengukur 3 persegi panjang tadi ya, kelilingnya. Persegi panjang yang pertama yang kita ukur adalah memiliki panjang 6 cm, kemudian lebarnya 4 cm. Persegi panjang yang kedua yang kita ukur tadi, panjangnya adalah 8 cm, kemudian lebarnya 6 cm. Dan persegi panjang yang ketiga tadi adalah lebarnya 11 cm, kemudian
lebarnya 8 cm. Mari kita coba berpikir seperti orang-orang yang terdahulu. Sebelum kita lanjutkan ini, ya, kita buat kesepakatan dulu bahwa K itu adalah tingkatan dari keliling, kemudian P itu singkatan dari panjang, dan L itu singkatan dari lebar. Sekarang kita mau mencari keliling persegi panjang. Baik, anak-anak perhatikan sekarang dari data yang sudah kita kumpulkan dari 3 buah bangun persegi panjang tadi. Perhatikan satu-satu. 6 ada berapa, Mak? Ada berapa 6-nya? Ada 2, ya. 6-nya ada 2. Sekarang 8 ada berapa? Ada 2 juga. 11-nya ada 2 juga. Sekarang jadi di ketiga-tiganya 6 dengan 4 panjang 4, 8 dengan 6 panjang 8. Berarti dari ketiga-tiganya panjang dari persegi panjang itu 2 sisi panjangnya adalah sama. Berarti P-nya 2, ya. Ini sama. Kalau kita lihat hasilnya, ini 6 panjangnya, yang ini 6, yang ini 8, ini 8. Berarti panjangnya adalah 2 kali. Ditambah 4-nya ada berapa ini? 2 juga, berarti 2. 4 itu apanya? 4 itu lebarnya. 6 ini juga lebarnya, ada 2, 8 juga lebarnya pada bangun persegi panjang yang ketiga. Berarti keliling itu sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Sekarang apakah masih bisa kita ringkas lagi, atau kita buat cara yang lain? Kita perhatikan, 2-nya ada berapa? Ada 2, sama ya. Tulis satu saja, 2. Tandanya apa di belakang angka 2? Kali. P-nya ini berarti ditambah lebar. Nah, inilah orang-orang terdahulu ya, yang menemukan, kemudian hasil temuan ini disebut rumus mencari panjang keliling persegi panjang. Nah, sekarang untuk anak-anak sekalian, apakah bisa? Jika anak-anak sekalian bisa menemukan yang lain, masih mungkin. Sebab sekarang banyak sekali ya cara untuk menyelesaikan. Contohnya misalnya perkalian dengan bilangan yang besar, itu ada bermacam-macam cara yang sudah ditemukan oleh orang lain. Nah, mari kita coba kita gunakan rumus yang sudah kita tuliskan ini ya. Kita gunakan cara berpikir penemu rumus yang pertama.
Dia selalu kotak-atik angka, kemudian dia buat suatu kesimpulan. Nah, coba kita gunakan. Kalau yang pertama tadi kita ukur satu-satu lama, tapi sekarang kita coba kita gunakan rumus ini. K sama dengan 2 dikali P. Kita lihat persegi panjang ini P-nya berapa, panjangnya berapa? 6 cm. Kita tuliskan 6 cm. Kemudian ditambah apa? Ditambah lebar. Lebarnya berapa? 4 cm. K sama dengan 2 kali, nah ini ingat, pada pembelajaran yang terdahulu ya, jika ada tanda operasi bilangan yang digunakan secara bersamaan, maka tanda kali seharusnya digunakan terlebih dahulu, tetapi karena yang penjumlahan ini menggunakan tanda kurung, berarti yang harus diselesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 6 ditambah 4 sama dengan 10. Sentimeternya ada 2, karena dijumlahkan tulis 1 saja. Jadi K sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Jangan lupa satuan ukurnya ditulis. Nah, sekarang hasilnya sama enggak dengan yang kita mengukur pakai mestar 11 tadi? Ternyata hasilnya sama, ini juga 20, yang ini juga 20. Sekarang persegi panjang yang kedua. K sama dengan 2 dikali panjangnya berapa ini? Panjangnya 8 cm. Lebarnya 6 cm. Dikurung, jangan lupa tanda kurungnya ya. Pada pembelajaran penjumlahan apa operasi bilangan bulat kemarin sudah kita pelajari tentang penggunaan tanda operasi bilangan secara bersamaan, yaitu abataku. Kali bagi itu dulu dikerjakan, tambah kurang belakangan. Tapi karena di sini menggunakan tanda kurung, itu berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. 2 dikali 8 ditambah 6, 14 cm. Jadi K sama dengan 2 kali 14, 2 kali 4, 8, 2 kali 1, 2, berarti 28 cm. Selesai ya. Tanpa narik-narik mestar, kita lihat ya, hasilnya kita bandingkan sekarang. Persegi panjang yang kedua 8 dengan 6, hasilnya 28. Kita lihat yang barusan kita hitung, hasilnya 28 juga, berarti sama. Berarti rumus ini sudah bisa digunakan untuk 2 bangun persegi panjang. Kita lanjutkan persegi panjang yang ketiga, yaitu 2 dikali panjangnya adalah 11 cm ditambah dengan lebarnya 8 cm. K sama dengan 2 dikali
11 ditambah 8, 19 cm. Jadi K sama dengan 19 kali 2 itu 38 cm. Kita bandingkan sekarang persegi panjang 38 dan yang di sini juga 38. Berarti rumus ini sudah benar ya. Bisa digunakan untuk persegi panjang yang lain. Jadi anak-anak sekalian, jika nanti mau memagar pekarangan rumah dan sebagainya, itu bisa mencari bahannya, dihitung, tidak perlu naik meteran, tapi sudah diketahui panjang kelilingnya, tinggal kita ngitung beli bahannya saja. Baiklah, seperti yang tertulis pada awal pertemuan tadi ya, nggak pakai lama ya. Kalau anak-anak sungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah bisa. Dan untuk mengetahui, untuk mengukur pemahaman anak-anak sekalian sudah bisa atau belum, anak-anak bisa latihan dengan soal yang sudah Mbah siapkan. Soalnya tidak banyak ya, Mbah siapi 3 soal. Yang pertama adalah sebuah persegi panjang, panjang P-nya 9 cm dan lebarnya 5 cm. Berapakah panjang keliling persegi panjang tersebut? Kita lanjutkan yang soal kedua. Sebuah persegi panjang, panjang kelilingnya 32 cm. Jika lebarnya 6 cm, berapakah panjangnya atau P-nya? Soal yang ketiga, sebuah persegi panjang kelilingnya adalah 40 cm. Jika panjangnya 15 cm, berapakah lebarnya? Nah, silahkan anak-anak, soalnya ini anak-anak kerjakan. Kemudian untuk mengetahui hasilnya sudah benar atau belum, bisa anak-anak tanyakan kepada orang tua anak-anak sekalian, atau Pak Ayu, kakak, atau siapa saja orang dekat anak-anak sekalian yang bisa membantu. Tetapi jika tidak anak-anak temukan yang di dekat anak-anak sekalian bisa membantu, hasil pekerjaan anak-anak sekalian bisa dibawa sekolah ketika anak-anak sekalian melaksanakan piket sekolah. Di sekolah anak-anak bisa tanyakan dengan Bapak Ibu guru anak-anak sekalian. Demikianlah pertemuan kali ini, Mbak akhiri ya. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like ya.